akan mendiskusikan tentang integral. Sebenarnya ini tidak harus dijelaskan pakai papan tulis, itu tidak masalah karena itu kan persoalan di SMA itu hanya akan sampaikan beberapa hal itu. Jadi kalau kita punya f aksen x itu yang nilainya adalah di fx dx gitu, itu kan biasanya ditandai dengan hasil dari turunan f besar itu adalah f kecil itu. Seperti ini, maka ketika kita kalikan silang itu kan menjadi fx dx gitu. Maka ketika keduanya saya integralkan, integral dfx gitu, maka sebelah kanan juga integral fx dx gitu. Maka kalau saya buat ekuivalen bahwa integral fx dx itu sama dengan f besar x gitu. Nah, lalu biasanya ini namanya integral tak tentu. Integral tak tentu itu integral yang tidak punya batas integral. Itu lalu ditambah konstanta c. Nah, ditambah konstanta t. Artinya ketika sebelah kanan itu saya turunkan, itu hasilnya sebelah kiri. Nah, turunan dari sebuah konstanta itu kan 0. Maka berapapun konstanta yang kita masukkan itu akan menghasilkan jawaban yang benar. Ini di di buku modul yang kita sampaikan itu ada seperti itu. Maka lalu dengan bentuk ini kan secara umum Anda sudah kenal bahwa integral x pangkat n dx itu kan sama dengan 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c gitu. Ditambah c gitu. Maka ini berlaku untuk harga sembarang n asalkan n tidak sama dengan negatif 1. Nah, ketika n sama dengan 0, ketika n sama dengan 0, itu integral x pangkat 0. Nah, x pangkat 0 itu kan 1, maka integral dx. Nah, ketika ini n-nya sama dengan 0 kan tinggal integral dx. Nah, ketika sebelah kanan n saya pasang 0, itu menjadi 1 dibagi 1 x pangkat 1. X pangkat 1c. Nah, itulah sebabnya kenapa integral dx itu nilainya x. Karena ini berlaku untuk n sama dengan 0. Nah, termasuk misalnya integral x kuadrat dx berdasarkan rumus ini ya berapa? 1/3 x pangkat 3 plus c. Nah, c-nya sembarang, Anda bisa pilih nilai sembarang, termasuk bilangan sembarang. Nah, membuktikannya gampang bahwa turunan dari ini itu adalah ini. Jadi itulah membuktikan kebenaran sebuah integral itu seperti itu. Jadi pokoknya kalau sebelah kanan itu diturunkan hasilnya sebelah kiri, itu sudah benar itu. Jadi misalnya saya kasih contoh, misalnya kenapa integral sin x dx itu sama dengan min cos x. Min cos x plus c. Nah, buktinya apa? Buktinya sebelah kanan itu kalau kamu turunkan itu hasilnya sebelah kiri. Nah, turunan dari min cos itu kan sin. Nah, turunan dari c itu 0, maka ketemunya adalah sinus x. Ya, begitu dan seterusnya. Pokoknya ketika Anda punya integral, Anda diminta membuktikan hasil integral itu berapa, hasilnya kamu turunkan, ketemunya integralnya ketemunya benar. Nah, oleh karena itu ada sejumlah rumus di dalam diferensial yang itu berlaku untuk integral. Misalnya saya kasih contoh gini, misalnya di buku modul saya tuliskan begini, integral dari gx itu, gx pangkat n, g aksen x dx, itu nilainya begini. Nilainya sama dengan 1/n plus 1. 1/n plus 1, kemudian gx pangkat n plus 1 plus c. Nah, salah satunya ada ini, pangkat n plus 1 plus c. Pangkat n plus 1 lalu plus c. Kenapa bisa begitu? Iya, karena seperti tadi saya sampaikan, pernyataan ini benar karena ketika sebelah kanan ini saya turunkan, itu hasilnya sebelah kiri. Anda tahu bahwa turunan dari ini, oke, saya tulis saja, jadi ddx
dari seper N plus 1 lalu GX pangkat N plus 1 plus C. Kalau saya turunkan kan ini maju gitu kan, N plus 1 dibagi N plus 1 1, lalu ini dikurangi 1 menjadi GX pangkat N, GX pangkat N kali turunannya ini G aksen. Nah sama kan, berarti rumus ini benar. Jadi seperti itu. Jadi sejumlah rumus diferensial itu kebalikannya adalah rumus integral. Oke, ini yang perlu Anda pahami. Maka dengan menggunakan rumus yang bawah ini kan ada sejumlah soal yang bisa kita selesaikan dengan cara mudah, yaitu dengan dengan menggunakan metode substitusi itu. Nah, contohnya misalnya saya kasih begini, yang kita buat yang ekstrim itu, misalnya berapakah integral dari ini x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 30 kemudian 4x pangkat 3 ditambah 3 dx ketemunya berapa. Nah udah pola ini kan sebenarnya ini, atau kalau misalnya Anda pengen lebih gampang ya dimisalkan. Yang dimisalkan itu kan yang mengandung pangkat yang besar ini. Jadi kalau Anda misalkan U itu x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 30, maka DU-nya itu kan sama dengan 30 lalu x pangkat 4 plus 3x pangkat 29, lalu di dalamnya diturunkan kan menjadi 4x pangkat 3 plus 3 dx. Nah gitu kan. Maka di sini ada 4x pangkat 3 plus 3 dx, itu kan itu. Nah maka lalu tinggal tinggal diganti hasilnya lalu sama. DU-nya itu lalu tinggal Anda tinggal mengganti 4x pangkat 3 dx itu diganti DU dan seterusnya. Anda bisa meneruskan sendiri, ini kan bisa diganti menjadi 4x pangkat 3 plus 3 dx itu bisa diganti menjadi DU per 30, atau lebih gampangnya gini, jadi pangkatnya nggak usah ini membingungkan karena lalu ada, atau mungkin ini langsung gini. Nah ini juga boleh, nanti hasilnya sama Anda bandingkan dengan ini langsung, jangan dengan pangkatnya meskipun nanti hasilnya sama. Biasanya kan ini yang dimisalkan U lalu sama dengan tadi, tetapi pangkatnya tidak usah kita masukkan dulu juga boleh. Maka DU adalah 4x pangkat 3 plus 3 dx. Nah 4x pangkat 3 plus 3 dx itu kan ini. Nah lalu bisa diganti DU, maka integralnya menjadi ini diganti U pangkat 30 lalu ini DU. Nah DU, maka ketemunya sama dengan seper 31 U pangkat 31 plus C. Nah U nya berapa? U nya ini. Nah boleh seperti ini. Nah seperti 31 lalu x pangkat 4 plus 3x plus 31 plus C. Nah gitu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan, termasuk pokoknya gitu, enggak masalah. Termasuk misalnya ada lagi, saya kasih contoh misalnya berapa integral 3t dari akar pangkat 3 dari ini 4t kuadrat dikurangi 11 dt sama dengan berapa? Sama, caranya sama, nanti bisa Anda teruskan sendiri. Yang di dalam kurung itu dimisalkan U 4t kuadrat min 11, maka DU sama dengan 8t dt. Nah ini di dalam integral kan ada t dt, ini jadikan satu, ini kita jadikan satu.
Nah, TDT itu kita jadikan 1. Maka TDT itu sama dengan DU per 8. DU per 8, maka integralnya menjadi integral. Ini 3 bertahan. Lalu ini adalah U pangkat 1/3. Lalu TDT diganti DU per 8. Nah, maka integral itu menjadi 3/8 integral U pangkat 1/3. U pangkat 1/3 DU. Nah, dan seterusnya. Nah, itulah teknik integral yang sebenarnya sudah sudah pernah Anda peroleh di SMA. Ini hanya mengulang saja. Oke, begitu. Nah, lalu terkait dengan rumus diferensial yang tadi saya sampaikan, rumus diferensial itu kalau dibalik itu menjadi rumus integral. Nah, ini yang seringkali kita kesulitan mencari jawaban atas sebuah integral. Ada begini, integral ini f(g) aksen x ditambah f aksen ditambah gx f aksen x dx itu nilainya sama dengan f(gx). Nah, nilainya gitu. Kenapa? Karena diferensial sebelah kanan itu hasilnya sebelah kiri. Jadi kalau ini kamu turunkan kan, ini diturunkan, ini tetap, plus ini tetap, ini diturunkan, seperti itu. Maka jangan heran kalau Anda punya soal begini. Berapa integral dari ini? Ini juga membingungkan kita. X kuadrat 2 akar X min 1 ditambah 2x akar itu X min 1. Nah, saya ngambil soal dari sebuah buku hasilnya ini. Kalau Anda diminta mencari jawaban ini, itu bisa jadi setiap mahasiswa, bahkan mungkin sebagian besar dari Anda itu mungkin menyelesaikannya itu suku demi suku, dan itu tidak akan pernah ketemu. Ya, tetapi ketika kita sudah mengenal rumus ini, bahwa kita tinggal mencari sebelah kanan itu fungsinya seperti apa, yang kalau saya turunkan itu hasilnya sebelah kiri. Hanya itu. Sekali lagi, kalau ini kamu integralkan yang depan ditambah integralkan yang belakang, itu susah. Tetapi Anda tinggal berpikiran bahwa pokoknya carilah sebuah fungsi, di mana fungsi yang Anda cari itu kalau Anda turunkan itu hasilnya sebelah kiri. Nah, ini kan perkalian dua fungsi. Nah, X kuadrat kalau diturunkan 2x itu kan berarti mesti ada apa? Mesti ada X kuadratnya. Nah, mesti ada X kuadrat, kemudian turunan dari akar X min 1 itu kan setengah X pangkat min setengah kalikan itu. Nah, ini tambah C. Udah. Jadi dengan intuisi kita, ya tentunya harus senang matematika. Kalau nggak senang matematika, ya wis migrain ini loh. Jadi pokoknya Anda tinggal memikirkan bahwa kenapa jawabannya ini? Iya, karena kalau ini saya turunkan, kalau diturunkan kan berarti ini diturunkan 2x, yang yang faktor kedua tetap, plus yang ini tetap, yang kedua diturunkan jadi setengah X min 1 pangkat min setengah kali turunannya sebelah dalam itu 1, maka ketemunya kan 2x akar. Nah, ini kan yang ini. Lalu yang belakang plus X kuadrat per 2 akar X min 1, dan ini yang ini. Nah, ini memang salah satu cara mengintegralkan yang kadang-kadang kita sampai beberapa jam bahkan berhari-hari menyelesaikan integral yang tidak ketemu, karena itu tadi bahwa ada sejumlah trik yang harus kita lakukan supaya integralnya itu bisa kita tentukan dengan baik. Tuh ya, terus apalagi? Terus yang perlu dipahami juga ini tentang
tentang fungsi genap dan fungsi gasal. Nah, fungsi genap dan fungsi gasal itu juga sering berguna. Jadi terutama ini sudah saya sampaikan di awal kuliah dulu, fungsi genap dan fungsi gasal. Dulu sudah saya sampaikan kan, yang namanya fungsi genap itu simetri. Fungsi gasal itu fungsi yang tidak simetri. Jadi kalau kita punya fx itu fungsi genap, Anda lihat nanti di catatan Anda yang sudah kita berikan itu. Kalau Anda punya fungsi genap itu kan fungsi simetri. Contohnya fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat. Ini fungsi genap itu. Nah, begini. Nah, ini fx sama dengan x kuadrat. Dia genap karena dia simetri. Jadi kalau ini sumbu y itu kita anggap sebagai apa? Simetri lipat gitu. Jadi kalau ini bisa saya lipat gitu, yang kiri sama yang kanan itu berimpit. Akibatnya kalau saya mengintegralkan sebuah fungsi genap dari integral simetri itu sebuah integral yang batas bawah sama batas atas itu berbeda dalam apa namanya tandanya. Jadi diintegralkan dari min a sampai plus a. Ini luasnya sama. Luas kiri dari min a sampai 0 itu sama dengan luas kanan dari 0 sampai a. Ini mesti sama, kalau nggak sama tidak simetri. Atau dibalik, karena dia simetri maka luasnya sama. Maka ketika kita mengintegralkan dari sembarang nilai dari fungsi genap itu, maka ini nilainya Anda cukup mengintegralkan separuh saja, kemudian dikalikan 2. Jadi cukup Anda menghitung 2 kali integral 0 sampai a fx dx. Atau bisa ngitung yang kiri, 2 kali dari min a sampai 0 fx dx. Itu fungsi genap. Jadi 2 kalinya. Tapi sebaliknya kalau fx itu fungsi gasal. Fungsi gasal itu fungsi yang tidak simetri. Yang kiri sama kanan itu justru apa namanya arah fungsinya berlawanan. Jadi contoh fungsi gasal itu fx sama dengan x. Nah ini fx sama dengan x itu dia fungsi gasal. Jadi kalau Anda mengintegralkan fungsi gasal, itu bagian yang kiri itu letaknya mesti berlawanan arah dengan yang kanan. Jadi kalau Anda mengintegralkan dari min a sampai a, luasan yang ini dengan luasan yang ini itu akan saling menghilangkan. Akibatnya kalau Anda punya fungsi gasal, diintegralkan dari sini sampai sini, itu ketemunya 0 karena luasan itu akan saling menghilangkan. Jadi integral fungsi gasal fx dx itu ketemunya 0 jika fx itu fungsi gasal. Nah ini seringkali pembahasan tentang fungsi genap fungsi gasal itu memudahkan kita menghitung sebuah integral itu. Oke, saya kasih contoh ini. Saya kasih contoh yang ekstrim itu. Saya ngambil di referensi yang kita pakai itu ada soal begini. Ada soal begini. Berapa integral dari min 100 sampai 100? Dari ini. Ini menarik soalnya. X ditambah sinus X ditambah X cos X ditambah sin X pangkat 3. Ini pangkat 5. Nah, kalau Anda punya soal seperti itu, nah Anda cek dulu ini. Ini fx. Fx-nya ini. Nah, sekarang fx ini genap atau gasal? Ini genap atau gasal? Nah, caranya gimana? Caranya x-nya kamu ganti negatif. Apa yang terjadi kalau x-nya diganti negatif? Itu berarti menjadi min x. Sin min x itu kan min sin x. Lalu cos min x itu cos x, tapi ada minus, jadi min x cos x. Lalu sin x pangkat 3, karena sin min x itu min sin x pangkat 3 menjadi minus sin x pangkat 3. Ini dipangkatkan 5. Maka tanda minusnya bisa dikeluarkan menjadi min 1 pangkat 5 itu x plus sin x
plus E cos E plus sin pangkat 3X pangkat 5. Nah, min 1 pangkat 5 itu min, sedangkan ini itu Fe. Nah, karena F min X sama dengan min Fx, berarti ini adalah fungsi gasal. Fungsi gasal. Artinya apa? Soal ini kita diminta mengintegralkan sebuah fungsi gasal. Nah, kebetulan integralnya itu simetri. Dan tadi saya sampaikan bahwa integral fungsi gasal dari sebuah fungsi simetri ketemunya 0. Maka ini jawabannya. Bayangkan kalau Anda harus membuat pangkat 5 dan sebagainya itu sampai sampai tahun baru nggak selesai. Ya, gitu ya. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.